Setiap tahunnya umat Islam, terutama yang mampu disunahkan, berkurban pada tanggal 10 Zulhijjah di Hari Raya Idul Adha dan di hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dan untuk mengetahui bagaimana keteladanan berkurban sudah hadir bersama kami pemirsa Ustadz Azhari Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Selamat Ustadz. Idul Adha Mbak Tiara dan pemirsa. Baik Ustadz, ini kalau kita berbicara mengenai momentum Idul Adha di tahun ini, kita patut bersyukur ya Ustadz, karena berbeda dengan tahun lalu. Meskipun masih ada pembatasan, tetapi setidaknya sudah ada kemeriahan, sudah ada kelonggaran yang kemudian ini berada di tengah masyarakat untuk kemudian melakukan kurban. Nah, seperti apa Ustadz memaknai momentum Idul Adha ataupun juga penyelenggaraan berkurban di tahun ini? Iya, yang pertama kita harus dudukkan dulu kurban ini peristiwa simbolik. Kalau kita melihat kurban hanya dari sisi literal ansikh, kita akan kasih stigma negatif terhadap Islam. Masa iya sih Tuhan suruh ayah nyembelih anak? Ini Islam ini agama yang tidak ramah anak nih. Masa hewan disembelih sih dan dipertontonkan secara kolosal? Wah, ini nggak ramah hewan nih. Itu kalau kita hanya melihat kurban hanya dari sisi apa adanya. Harusnya kita tidak lupa bahwa kurban ini peristiwa simbolik yang di dalamnya penuh metafor. Jadi kita harus mengulik apa makna di belakang dari simbol-simbol ini. Kenapa harus pakai hewan? Kenapa ada drama Ismail ingin disembelih terlebih dahulu? Ini maknanya dalam sekali. Salah satu maknanya misalnya, kenapa harus hewan? Hewan itu mengajarkan sebenarnya kurban tidak hanya mengajarkan kita menyembelih hewan yang berbentuk fisik itu. Hewan ini metafor Mbak. Dalam kita aja misalnya sehari-hari banyak istilah-istilah lintah darat, buaya darat, tikus berdasi, politik sapi perah, ya kan, kambing hitam. Ini istilah-istilah yang meminjam nama hewan, tapi sebenarnya diatributkan ke siapa? Ke kita kan, ke manusia. Ini dalam ilmu gramatika, dalam balaghah disebut tashbih. Kalau di kita namanya, di sastra namanya metafora. Jadi sebenarnya hewan itu, kita disuruh menyembelih hewan, sebenarnya kita diajak untuk menyembelih hal-hal yang tidak baik. Sifat-sifat hewani dalam diri kita yang bersarang di dalam diri kita. Sifat binatang ternak, sifat binatang buas, menyikut orang, menzalimi orang, dan lain-lain. Ini harus kita sembelih, harus kita aborsi, harus kita kungkung, dan momennya ini di Idul Adha. Itu makna terdalamnya. Dalam konteks yang lebih luas, misalnya Indonesia berkurban, apa makna terdalamnya dari hewan penyembelihan? Sebagai politisi misalnya, kita diajak menyembelih ya, sifat ego. Sebagai sesama anak bangsa, kita diajak untuk menyembelih ego primordialisme kita. Saya ini orang Medan, kebetulan Nasution, Mbak Tiara juga Nasution. Kita sama-sama punya Medan, primordial kita masing-masing. Betul. Tapi sesama anak bangsa kita tahu bukan hanya ada orang Medan di Indonesia. Ada banyak tradisi, ada banyak suku, ada banyak agama. Dan kita harus hormatin itu. Itu makna juga dari kurban. Ya, itu makna dari kurban. Kurban juga mengajarkan kita dalam konteks kebangsaan bahwa apapun yang kita cintai selagi itu menyangkut selain Tuhan, sifatnya terbatas. Ibrahim cinta kepada anak, tapi kecintaannya kepada anak harus dibatasi, dan ketika kepada Tuhan dia nggak boleh terbatas. Buktinya dia harus menyembelih cintanya kepada anak untuk Tuhannya. Itu makna terdalamnya. Dalam konteks kebangsaan, cinta kita harus dibatasi. Kita anak bangsa, kita cinta banget sama bangsa ini. Saya pengen memberi yang terbaik untuk bangsa ketika saya jadi pemimpin misalnya. Tapi saya harus tahu ada batasannya juga. Nah, itu saya kira makna terdalam dari kurban. Lalu ada generasi-generasi yang melanjutkan. Jadi banyak sekali. Kurban juga memberikan kita arti kita berbagi protein.
Seperti kata Pak Jokowi dalam sambutannya di Istiqlal, berbagi kebahagiaan dengan berbagi protein. Protein itu sesuatu yang penting buat tubuh. Dia mengganti jaringan yang rusak, dia memberi hormon yang baik, dan lain-lain. Bangsa ini juga perlu protein. Jadi kurban mengajarkan kita bukan hanya berbagi protein daging kurban, tapi bagaimana menumbuhkan protein, memberi protein yang baik untuk bangsa ini, untuk demokrasi kita. Demokrasi dalam arti meritokrasi, bukan plutokrasi. Jadi misalnya kita tahu bahwa demokrasi mengajarkan orang yang memimpin, yang berkuasa itu karena dia punya kapasitas dan lain-lain, bukan karena hal-hal yang tidak baik. Kalau hal yang tidak baik karena ada satu dua hal dan lain-lain sehingga dia bisa jadi pemimpin bahkan padahal tidak punya kapasitas, ini bukan demokrasi yang baik. Tapi plutokrasi kan. Nah, ini juga makna terdalam dari kurban. Saya kira itu ya beberapa makna simbolik dari ibadah kurban. Ya. Baik.